Astagfirullah. Kembali masih mute dari tadi ya. Nih, energi yang dapat berasal secara alami itu adalah energi terbarukan. Contohnya matahari, angin, air, biomasa. Jadi jawabannya yang angin. Ya, berarti ya. Nah, berarti apa? Yang kedua, pada pembangkit listrik tenaga uap, mesin utama yang digunakan untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Kan, listrik dapat menggunakan jenis mesinnya kan? Sama tuh. Jenis mesinnya apa? Untuk menghasilkan energi panas menjadi energi mekanik. Adalah turbin. Ya, pada PLTU mesin utama yang digunakan untuk mengubah energi panas PLTU itu apa? Kepanjangannya, Akila. Pembangkit listrik, Akila. Akila. Tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap. Ya, pembangkit listrik tenaga uap. Bertiga masih ingat gak anak Asia? Akila, rumusnya tuh. Ketiga itu apa? Peserta didik dapat menghitung sumber bahan bakar yang dibutuhkan setiap waktu dari data daya pembangkit. Dari data daya pembangkit. Masih ingat gak rumus ini? Hmm? Diketahui apa nih berarti anak Asia nih? Diketahui apa? 30.000. 30.000 kilojoule. Berarti kalorifik. Hmm. Ada nggak kalau review di sini? Oh, nggak Tanya ada. masa. Di sini kan ditentukan apa? Menghitung sumber bahan bakar berarti masanya kan? Ya, pada jelas deh. Diketahui itu nilai kalornya H sama dengan 30.000 kilojoule per kilogram. Kemudian dayanya itu P, 2 megawatt, efisiensi ini ya, 40% atau 0,4, ditanyanya itu massa, jumlah sumber daya. Nah, ingat 1 megawatt itu berapa tuh? 1 megawatt sama dengan 10 pangkat min 6, 10 pangkat 6, atau 1 juta watt ya. Nah, terus habis itu apa lagi Pak rumusnya nih? P sama dengan daya sama dengan apa rumusnya? M kali efisiensi kali H. Nah, H ini apa? H ini adalah nilai kalornya. H-nya nilai kalor, nilai kalor. M-nya ini adalah laju massa bahan bakar. Massa bahan bakar ya. Tuh. Tiap detik kan katanya kan. Nah, udah masukin. Berarti kan P-nya itu adalah 2 megawatt. 2 megawatt 2 dikali 10 pangkat 6. 30.000 3 dikali 10 pangkat 4. 0,4 4 dikali 10 pangkat min 1. Ya. Nah, berarti apa nih? P sama dengan P sama dengan M kali efisiensi dikali H kan. P-nya 2 kali 10 pangkat 6 sama dengan M. Efisiensinya 4 kali 10 pangkat min 1. H-nya itu 3 kali 10 pangkat 4. Ya nggak tuh? Jadinya berapa? 201, ini 2. 10 pangkat 6 sama dengan 2 dikali 3. 6 dikali 10 pangkat 3 M. Nanti ya. 3 dari mana Pak? Nih, min 1 ditambah 3.
Min 1 tambah 3, min 1 tambah 4 kan 3. Maka M-nya berapa nih? M-nya sama dengan, kan tadi 1 ya kali. M-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 6 dibagi 6 kali 10 pangkat 3. Jadi berapa tuh? Pak, itu 1 kali 10 pangkat 6 aja ya? Nih, kan 2 sama 4 dicoret, sama-sama dibagi 2. Oke. Ya nggak? Sama-sama bagi 2 ya. Iya, oke. Terus kilojoule per kilogram. Satuannya banyak harus diubah nih ternyata ya. Hmm. Nah, nih, di sini kan masih kilojoule per kilogram. Harusnya dia harus dalam joule ya, nilai K itu dalam joule, joule per kilogram. Jadi kalau dia kilojoule, jadinya berapa hal? 3 kali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 3. Kayak kilometer ke meter aja dikali 1000 kan. Oh, dikali 10 pangkat 3 sama dengan 3 kali 10 pangkat 7 kilo, joule per kilogram ini. Paham ya? Maka ini tadi eh, harusnya 3 kali 10 pangkat 7. Min 1 tambah 7, 6 kan di sini harusnya kan? Ya, tuh. 6. Mau tanya dulu kan ya, Akila anak S ya? Tanya dulu kan? Enggak. Akila mau tanya nggak? Enggak. Nah, ini kan tinggal dicoret doang kan? Kan 1 bagi 6 itu berapa? 0,167. Atau 0,177 kilogram per second. Ini tadi buat soalnya berdasarkan kisi-kisinya ya. Kata-kata dari kisi-kisi. Kisi-kisi keempat apa? Peserta didik dapat menentukan jenis pembangkit listrik berdasarkan informasi sumber energi yang disajikan. Nah, sumber pembangkit listrik memanfaatkan energi angin. Berarti apa jawabannya? Energi angin. Untuk terhubung, ini ketahui apa nih berarti ini? Nomor 5. Pakai rumus apa nih? Diketahui haknya kan? Haknya 25 meter, I-nya berapa? 40 meter kubik per second. Efisiensinya 80%. Oke, ini kisi-kisi dari ini, palitan lain. Ya ini kisi-kisi dari ini. Oke, terus habis itu apa lagi? Massa jenis air, rho. Rho-nya 1000 kilogram per meter kubik, G-nya itu 9,8. Daya apa? Maka daya. Daya itu apa? T. P. Ditanya itu adalah P. Dayanya kan? Jawab. Fungsi apa tuh? Ini ya, gila analisnya. P sama dengan efisiensi kali rho kali G kali Q kali H. Ya. Iya. Jika 0,8 8% itu ya. 0,8 dikali rho-nya itu 1000, G-nya 10, Q-nya 40, H-nya 9,8. Oke, ini kan 0,8 kali 10, 8. 8 kali 10, 8.000. Kali 40 kali 9,8 berapa? Kalkulator yang sementara ini dulu. 8.000 kali 40 kali 9,8.
Enggak 8.000. Oh, astagfirullah. Hanya belum ya? Hanya berapa hanya? 25 ya? Ya nggak? Nanti siap ya. Iya, Pak. Ini dikali 25. Kali 25. 78 juta. Banyak banget sih. 0,8 kali 1.000 coba. 0,8 kali 1.000. Ini ngapain ada 10 lagi ya? Ini dong berarti ya. Berapa tuh lagi analisa kalau ini? Nanti 8.000 kali 40 kali 9,8 kali 25. 78.400. 0,8. Jadi 7 juta 7.840 watt. Ini 0,8 kali 1.000 itu 800. Ingat, 1 megawatt berapa watt tadi yang kira? 1 megawatt 10 pangkat. Nah, berapa kira? Ya, ini kamu bagi dengan berapa? 1 juta ya. Kan rumah kamu 1 juta ya. 1, 2, 3, 4, 5. Coret 4 ini juga 4 coret. 7,4 bagi 100, 7,84 megawatt. Atau 7,8. Nanti anaknya siapa? Enggak? Iya, Pak. Berarti kalau setiap eh, pembangkit listrik itu cuma punya satu rumus itu. Ini kan deh, kalau udah Iya. nanti ya gila, gila, gila mau tanya dulu gak? Ya, Pak. Ngerti? Gila ngerti? Iya, Pak. Nah, sekarang ini megawatt pun juga harus jadikan watt dulu. Diketahui, diketahui apa di sini diketahui P-nya 10 megawatt. Berapa watt kira tadi? Kalau 10 megawatt, 10 pangkat 6. 10 dikali 10 pangkat 6 kan? Atau 10 pangkat 7 dia ya. Dan juga banyak Q, 50 meter kubik per second. Efisiensi alfa 80%. 0,8, roknya itu 1.000. G-nya 10 ya. Maka P-nya tadi apa rumusnya? Efisiensi kali rho kali G kali Q kali H. Yang kita cari itu adalah ketinggian. Tinggi. Kitanya itu H. Nah, P-nya itu tadi 10,7, efisiensinya 0,8, rho-nya 1.000, G-nya 10, Q-nya 50. Dikali H. Ya kan tuh? 0,8 kali 50 berapa? 40 ya? Dari 40. Jadi 10 pangkat 7. Kan berapa nih? 10 pangkat 4 kali 40 H. 10 pangkat 7 sama dengan ya, atau ini 10 pangkat 4 atau enggak gimana nih enaknya? Kalau 40 H gitu ya. 40 H sama dengan 10 pangkat 7 bagi 10 pangkat 4. 10 pangkat di 3. 40 H 10 pangkat 3 berapa? 1.000.
H-nya berapa? 1000 bagi 40. 2 di. Nah, ngerti ya Akila Nakesha? Iya, Pak. Akila ngerti ya? Pak, kalau ada pertanyaan yang ditanya efisiensinya tuh rumusnya apa? Sama, masukin aja nih. Masukin nanti kan kayak gini kan dimasukin berarti 40H. Jadi kalau efisiensi ditanya berarti kemungkinan 40 efisiensi gitu. Nah, ini tinggal diganti efisiensinya aja. Ngerti gak Nakesha? Gimana, Pak? Misalnya gini ya, semuanya ada nih. Data-datanya ada. Misalnya ini, terus H-nya 25 ya. Pembentukan efisiensi. Nah, gimana cara itu? Akhirnya anaknya. Karena kamu nggak usah bikin rumus baru kan? Ya tadi aja P sama dengan efisiensi kali rho G Q H. P-nya 10/7, efisiensinya diam. Kalau rho air itu 10/3, G-nya 10, kali Q-nya 50, dikali H-nya berapa? 25. Gitu dong. Ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Nah, berarti apa tuh? Kan tadi Q-nya berapa? 50 ya. Tadi kan ini sama-sama aja nih nangkanya ini. Jadi kan 10/7, ini efisiensi kali pangkat 1, pangkat 2, pangkat 5. 10 pangkat 5, 5 kali 25, 125. Ya, tuh. Berarti kan apa nih? Efisiensi sama dengan 10 pangkat 7 bagi 125 kali 10 pangkat 5. 1 bagi 125. Itu bagi 125. 0,008. 0,008 kali 10 pangkat 2. Ya. Kali 10 2. Pokoknya kan 2 kali. Itu 2. Jadi 0,8. Ya nggak? Kalau jadi persen berarti 0,8 kali 100%. Jadi 80%. Oh iya, oke, Pak. Berarti ya. Lagi lah apa-apa. Eh, Hah? Yang Yang mana? Yang mana? Mau tanya apa? Kira? 5. Ini berarti pangkat min 2 sama pangkat 3 pangkat 1 kan? Ini 5 kali 10 pangkat 1 kali 5 kali 10 pangkat 2. Berarti berapa nih? 1 kali 10 pangkat 6 sama dengan 5 kali 5, 25 kali 10 pangkat 3. H-nya berapa? 25 kali 10 pangkat 3. Berarti ya. 1 bagi 25 berapa? 0, berapa tuh?
500 benar. Oh iya, 1 bagi 25 0, berapa? 1 bagi 25 0,04 kali 10 pangkat 2 berarti kan berapa jadi itu? 6 kurang 3 3. Iya, Pak. Ya, gila. Berarti geser koma 3 kali 40 meter kubik per second. Paham gak gila? Iya, Pak. Besar daya maksimum saya nggak ngaruh besar daya maksimum ya. Rumusnya sama coba. Nih rumusnya apa? Diketahui haknya ya. Haknya 30 meter. 30 meter kubik per second. Terus efisiensi 85%. Itu 0,8. Ditanya itu adalah DP-nya. Jawab ya. Garis kemenangan efisiensi rho G Q H 0,85. Rho-nya itu 1000. G-nya 9,8. Hanya Q-nya itu berapa Q-nya? 60. Q-nya itu 60. Hanya 30. Ya tuh. Nah, sekarang itu tuh 0,85 dikali 1000 kan 850 kali 9,8 kali 1800. Ya. Paham nggak tuh jadinya tuh? 850 kali 9,8 kali 1800. 149 sama dengan 149 atau 14,9 tuh. Haknya 30 kan? Bener ya? 0,85 kali 1000 kan 850 kali 9,8 ya bener ya harusnya. Dan pas kita 9,9400 watt ya. Atau diringkas, mau diringkas jadi megawatt jadi berapa? Geser nolnya 6 kali kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14,9 megawatt atau 15 megawatt. Oke, paham gak kira-kira? Iya, Pak. Sudah paham? Iya, Pak. Lagi yang selanjutnya nomor 9, 10, 11, 12.
Isi mana ya? Ini nomor 8. Ini apa tadi? Yang diberikan. Daya, oh berarti yang ini. Kita di posisi ini. Hmm. Coba, ini soalnya power 8 doang kan itu. Nah, tuh, 9 sama 9. Hmm. Isi itu yang kan harus. Oh, di PDF. Oh, Akbar. Sepuluh sampai 9 sampai 12 deh. Oh, 12. Oh, gimana tuh? Teoretik dapat menentukan fungsi komponen pembangkit listrik yang berfungsi sebagai mengubah energi mekanik menjadi energi listrik apa? Hah? Turbin. Pada sistem pembangkit listrik, komponen motor berfungsi sebagai kan menentukan fungsi komponen kan pada sistem. Ini juga. Nah, jadi berapa? 10 jawabannya. B. Oh iya, hulu itu bertekanan tinggi.
Sebenarnya mana sih? Kita dulu penonton. Hmm. Nah, 10 berarti fungsi dari boiler kan. Energi panas menjadi bahan bakar ya. Betul, betul. Maksudnya kayak, ini generator. Hulu itu berarti fungsi boiler adalah memanaskan air hingga berubah menjadi uap bertekanan tinggi yang digunakan untuk memutar turbin. Ini menggerakkan turbin ya berarti ya. Kisi-kisi yang 11. Gimana ya? Sebagai sudah daftar komponen yang diberikan. Apa maksudnya ada 11 sama 11.
Nah, sebelah sama nih. Bertekanan tinggi. Apa jawabannya tuh? Sebuah sistem pembangkit listrik menggunakan turbin turbin gas PLTG ya. Gas alam nih, clue-nya ada kata gas. Berarti PLTG. Buat listrik tenaga gas. Kemudian, komponen yang termasuk sistem pembangkit listrik tenaga surya. Berarti apa aja? Panel surya, inverter, sama baterai penyimpan energi. 135. Ya, karena tadi di kisi-kisi itu harus ada tenaga surya kan? Oh, gini. Tuh. Kemudian yang berikutnya nomor 13 apa? Sebuah turbin, maka daya listriknya adalah memiliki diameter. Diameter ini berhubungan sama luas, ya. Dari kipas angin. Nah, maka di isinya itu harus ada diameter ya. Jika diameter nggak ada diameter nggak diisi. Menghitung dari data lingkungan spesifikasi yang diberikan. Oke. Nah ini daya turbin, turbin angin. Apa rumusnya turbin angin? Turbin angin, ya. Ini maksudnya jangan dilihat ya, karena nggak ada option nih ininya. Jawabannya. Turbin angin rumusnya apa? P sama dengan efisiensi setengah rho dikali A kali V kuadrat. Nah, A ini di sini adalah seperempat pi d kuadrat ya. Kalau ini mencari A-nya terlebih dahulu tuh ya. Nah, berarti, Pak, bukannya V-nya pangkat 3. oh iya pangkat 3. Sorry, kemarin pangkat 2 ya. Salah ya. Ini pangkat 3 nah kayak efisiensi berapa tuh? 0,35 setengah dikali rho. Rho-nya kan 1000. A-nya seperempat pi d kuadrat. Kali V-nya itu apa? 10 pangkat 3. Kan diameternya 20. Pi-nya itu 10. Rho-nya adalah 1,2. Ah, jadi rho-nya itu 1,2 ya. Efisiensi 35%. 35% berarti berapa? 0,35 N 0,35 dikali setengah setengah kali setengah kali 1,2 berapa? 0,6 kali seperempat. B-nya 2/7 aja ya. D-nya kan 20 kuadrat dikali 10 pangkat 3.
Nah, nanti kan 0,35 bagi 7, 0,05 kan. Kemudian 20,2 400, 400 bagi 4 100. Masuk aja ya. Berarti ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Jadi yang 0,05 itu 5 kali 10 pangkat 2 dikali 22 dikali 100 dikali 10 pangkat 3. Berarti 22 kali 5 aja. 22 kali 5 berapa? Itu 0,6 ya enggak, Pak? Oh iya 0,6 ya. 0,6 kali 5 deh. Berapa? 3. 3. Jadi 0,6 kali 5 kita buat dulu deh. 3 kali 22, 66 kan? 66 dikali 10 pangkat. 10 pangkat 2 sama min 2 habis kan? Kali 10 pangkat min 2, kali 10 pangkat 2, kali 10 pangkat 3. Ngerti gak tuh? Coret-coret, jadinya 66 kali 10 pangkat 3 watt. Jadikan megawatt, 66 megawatt. Akhirnya ngerti ya? Enggak. Iya, Hanya Pak. tuh, ngerti. Nanti. Kan nggak boleh pakai kalkulator kan, ujiannya apa boleh? Enggak. Kayak manual tadi tuh. 14. 14 apa nih? Nah, satu tentang energi utama. Dalam pemanfaatan tenaga bayu. Apa tuh? B, Pak. B ya. Kondisi angin kan ini bayu ya. Ini deh. 16 itu 16. Dalam tahap perencanaan bangunan listrik tenaga bayu salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah kecepatan angin rata-rata. Kan bayu kan angin kan. 17. Kalau wilayah pesisir memiliki kecepatan angin sepanjang tahun. Ada berarti PLTB, tenaga bayu. Paham nggak tuh? Gila anaknya siap. Iya, Pak. Nah, ini hitungin lagi efisiensi ini. Soal 15. Intensitas radiasi. Berarti kita cari dulu PI. Ini diketahui I-nya ya. Pertama kita 3 soal lagi ya. 500. Terus bukan A, 12. Terus habis itu hmm, daya listrik yang dihasilkan berarti apa? Hmm, 1.200 P keluar. Nah, berarti efisiensi ini kalau daya daya yang masuk dibagi daya yang keluar kali 100%. Daya masuk berapa? Kan rumus P itu adalah I kali A. Nih, P masuk ya. I-nya 500 kali A-nya 12. Terus kelima 60. 22. 22, 3. P keluarnya balik. P keluar dibagi P masuk. P keluar bagi P masuk kali 100%. P keluarnya berapa? 1.200. P masuknya 6.000 dikali 100% ini berapa? 20% ya. Coret 0 gitu kan. Lalu juga coret, terus bagi 6 20. Pak, itu P keluar dari mana?
Nih, yang dihasilkan. Oh, oke. Oh, berapa atas 20 mana? Akila puasa dah, Akila. Lagi puasa dah. Iya. Puasa. Atau saya lagi Iya. puasa. Iya, Pak. Akila lagi nih, sebagai eksekusi. Udah nih. Ingat ya, apa dijelasin ya. Ya lagi sesuai kisi-kisi. Bener Pandi udah buatin soalnya nih. Nah, 18 sama tuh rumusnya. P sama dengan efisiensi dikali I dikali A. Efisiensinya 0,18. Ya nggak? Kan efisiensinya 18%. 0,18. I-nya itu 600 watt. A-nya 15. I-nya itu 600, 0,18, 600 kali 15. Jadi berapa? 1620 watt. Atau 1,62 kilowatt. Paham nggak kira alias ya? Iya, Pak. Gila paham lu? Iya. Paham ya? Nah ini bisa pakai tadi ya. Sebenarnya ya. E-nya. E-nya kan 900 dikali dan menggunakan bahan makanan dengan jika nilai kalornya segini, berarti nilai kalor dikali ini 900 dikali 12.000 dengan 10.800.000 kilo kilojoule per jam. Nah, daya apa rumusnya daya? Daya ini P sama dengan E per T kan? Awalnya kan? Nah, T ini kan karena per jam. 1 jam berapa detik? 3.600 kan? P dibagi 3.600, 7.800.000 dibagi 3.600, jadi berapa tuh? Coret 2, ini jadinya 318 bagi 36 kan berapa? 3 ya? 123, 123 kilowatt. Karena dia tadi asal usulnya kilojoule. Bukan di sini juga kilowatt. Daya udah. Daya keluaran berarti apa? Berarti dayanya. Daya keluaran tinggal kamu kali dengan efisiensi. 40% kali 3.000. 4 kali 3.000 berapa? 1.200 kilowatt. Anak saya mau tanya dulu tuh. Pak, itu kenapa 900-nya dikali sama 12.000? Ini ibaratnya nilai kalornya kan segini kan. Heeh. Jadi konsumsi yang apa? Konsumsi yang digunakan dikali dengan nilai kalornya gitu. Ya, jadi kan ini sebetulnya gini, dibaginya gini, satuannya pun juga gini ya. 900
meter kubik per jam, 12.000 kilojul per meter kubik. Ini satuannya saling menghilangkan juga nih. Ya. Jadi penggunaan bahan bakar dikali nilai kalor gitu. Ketiga lagi saya. Iya, Pak. Penggunaan bahan bakar dikali nilai kalor. 20 atau lagi nih, ayo. Berapa tuh 20 tuh? Turbin angin. Ini tadi opsinya salah ya, tadi dia pilihannya. Turbin angin apa rumusnya tadi? P sama dengan setengah ya, apa tadi? Lupa nih. Setengah dikali efisiensi. Setengah dikali efisiensi dikali setengah rho A, setengah rho A V pangkat 3. Jadinya efisiensinya 30%, 0,3. Setengah kali 1,2. A-nya berapa? A-nya itu biar kuadrat ya. B-nya kan berapa tuh? Karena bukan waktu peruji kan, 3,14 dikali R kuadrat, 9 kuadrat dikali V kuadrat. B-nya berapa? 9 ya kan? 9 pangkat 3. Gitu kan ya? Jadi berapa tuh? Ini bagi ini 0,6. Jadi 945 ini kan ya? Ini kali ini kali ini kali 9,5. 9,5 kali 0,3 kali 0,6. 33.374. 374 watt. Jadi kan watt bagi 1000-an. 33,37 kilowatt. Ada pertanyaan nggak di anak ya? Enggak, Pak. Akila ada pertanyaan nggak? Akila ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ini soalnya udah Pandi bikin sesuai Skisia ini ya. Tinggal mau belajar lagi ya. Oke. Oke, Pak. Nanti kalau mau soal kayak gini lagi, chat Pandi, ntar Pandi kirimin lagi. Kalau kalau kamu nggak ngechat berarti udah cukup belajar ini aja berarti ya. Oke, semangat ya. Gila, tetap ya. Makasih, Pak. Oke, gila, anak ya. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum.